Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang cara mendapatkan modal dari yang ada. Tuh. Jadi namanya ya kadang bisnis ya, bisnis itu butuh cash flow. Jadi kita juga nggak ya harus apa ya, harus punya cadangan uang yang cukup gitu. Jangan sampai ya istilahnya untuk operasional kita nggak ada, apalagi untuk diri apa untuk dividen ya atau laba ini ya bakalan susah gitu. Nah di sini ya sebenarnya berdasarkan pengalaman Sirtiman ya, dalam hal ini karena Sirtiman saat ini ya baru pindah rumah lagi ya setelah rumahnya direnov itu. Nah, kejadiannya sebelumnya di rumah kontrakan ya karena sementara tuh ngontrak gitu. Di sana tuh mood untuk jualannya tuh untuk ya beda gitu loh. Namanya rumah orang ya nggak senyaman. Pokoknya ya entah itu terlalu di pinggir jalan berisik atau mungkin tetangganya juga terlalu dempet gitu. Sedangkan sekarang ini ya lebih leluasa lah, apalagi ibaratnya ini kantornya ya, kantornya di atas gitu tingkatnya, di atas. Nah, di sini ya ibaratnya nih memulai bisnis online dari nol lagi gitu. Ya namanya beberapa bulan di sana itu ibaratnya ya setengah vakum ya, dan moodnya tuh terutama moodnya ya. Kita udah di sana tuh udah banyak, itu pun udah banyak bikin produk digital ya, produk planner, produk eh, uh, Blueprint Bos, dan ya ada beberapa produk yang lain itu produk digital. Cuma kalau untuk produk fisik ya, terutama untuk produk fisik ini, nah ini yang menjadi salah satu solusi ya. Kenapa? Karena ya kalau kita tinggal di rumah ya, di rumah ini pasti ada yang namanya perabot ya, perabot entah itu ya mungkin perabotnya ini ya berupa barang yang baru tapi apa sih belum semangat untuk dijual ya. Mungkin belanjanya semangat, cuma giliran udah belanja tuh ya biasanya mabok gitu. Dan juga ada barang bekas tuh. Barang bekas itu kayak barang yang udah kita buka bungkusnya, kita pakai, dan ya ini antara sering dipakai dan jarang dipakai. Nah, di sini Sirtiman membicarakan yang jarang dipakai ya. Jadi produk yang baru itu otomatis udah wajib dijual ya, yang baru dan emang buat dijual gitu. Kalau yang udah dipakai, kita udah ngerasain manfaatnya, entah itu misalnya kalau kalau di sini kayak holder HP atau sound card, atau di sini ada speaker untuk PC. Nah, ini kan ibaratnya kepake gitu loh. Kalau nggak ada speakernya, PC-nya nggak ada suara gitu. Terus juga webcam ya, webcam juga kalau nggak ada webcamnya nggak bisa online kayak gini, apa nggak bisa tampil tampil muka seperti ini gitu. Nah di sini mau nggak mau ya kita solusinya ya, karena ini tujuannya untuk mengumpulkan modal, mendapatkan modal. Sebenarnya kalau udah ada modal ini, ibaratnya mau bisnis ini lebih leluasa itu, kita mau belanja barang yang ya sesuai rencana ya itu bisa karena ada modal itu, dan ya ini kemungkinan bisnis bisa bergerak berkembang lagi gitu. Cuma kalau nggak ada modal benar-benar bingung ya, ini gimana gitu lapaknya, ibaratnya setelah kayak Silriman vakum ini udah pasti lapaknya sepi. Mungkin poinnya dikurangin ya dari marketplace. Kalau yang di marketplace, kalau yang di web juga ya harus rajin ngecek web, harus rajin cari traffic ya. Dan ya namanya
pindahan itu ya, proses pindahan aja udah makan waktu ya, mungkin seminggu 2 minggu, mungkin 2 minggu sebelumnya pindahan itu ya mulai dicicil gitu, terus eh, belum rapi-rapi di rumahnya, rapi-rapi bisa ngabisin seminggu 2 minggu lagi gitu, nyusun ya mungkin nyortir gitu ya, baju, perabot, juga barang-barang aksesoris dan lain-lain. Nah, di sini solusinya adalah fokus menjual barang yang jarang dipakai. Nah, di sini termasuk apa ya? Semacam ya di sini sih teman ngeliat kayak ada perabot elektronik kayak kipas fan yang mini, atau ya kayak ya banyak lah, pokoknya banyak yang nggak dipakai kayak lampu-lampu. Ini lampu udah ada, yang lampu ring light udah ada, tapi di kanan itu masih ada lampu lagi gitu. Sebenarnya cukup satu aja ya, kalau misalnya kita jual dulu, kita dapat modal, nah itu misalnya kita pengen beli lagi ya beli lagi yang lebih bagus gitu, lebih bagus dari yang dulu gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, muncullah kata sayang. Ini nih, sayang ini sebenarnya yang menjadi apa ya? Menjadi hal yang menghambat nih, menghambat seharusnya kita bisa mengumpulkan modalnya itu lebih gitu dari barang yang jarang dipakai. Tapi karena sayang, jadinya ya nggak jadi dijual, nggak jadi modal gitu. Nah, di sini paling Sirtiman ya, selain tadi itu istilahnya kalau udah laku mungkin nanti akan beli lagi yang baru, tapi dengan syarat istilahnya jualan dulu gitu loh, ngelakuin barang dulu, keuntungannya nah baru buat beli yang baru gitu. Dari modalnya itu istilahnya diduitin dulu. Soalnya kalau misalnya dijual beli yang baru ya otomatis nombokin ini ya, kalau nggak pasti pakai duit pribadi atau pinjol ya. Kalau bisa kan jangan pinjol gitu, usahakan bener-bener jauh dari utang, manfaatin barang yang ada yang jarang dipakai juga. Ya pokoknya kalau ada apa ya, perasaan sayang itu inget tadi aja, nanti akan beli yang lebih baik gitu aja lah, lebih baik, lebih bagus, lebih mahal kalau perlu gitu. Ya istilahnya itu nanti, tapi nantinya tuh nanti bagus ya, tapi sekarang berkorban dulu gitu. Jadi untuk yang punya barang-barang ya, apalagi yang rumahnya udah sesek, padat, sering belanja online, atau pokoknya pengenan punya barang, entah itu ya pokoknya yang suka game ya, kayak model headsetnya banyak, atau seputar game kayak mouse-nya banyak, keyboardnya banyak, atau malah PC-nya banyak, atau ya mungkin ya harus pakai yang kira-kira terbaik aja, misalnya punya headset dua atau tiga, yang dua dijual gitu, keyboard juga gitu. Asumsinya semakin ya pokoknya gak, di masa depan nanti akan ada model yang baru, model yang itu nanti kita bisa beli lagi, pilih yang lebih bagus gitu. Jadi yang sekarang berkorban ya, kalau misalnya itu pilihannya kadang harus ngejual satu di antara apa, dua di antara tiga, dan itu sayang semua ya, biasanya seperti itu sih. Ini sayang semua, tiap barang tuh punya kenangan ya, jadi makanya nanti ini judulnya ya judulnya apa ya, pokoknya ada kata modal sayangnya deh gitu, dan ya ibaratnya trik modal sayang gitu aja ya, ngetriknya tuh itu. Jadi ya mulai dari sekarang pokoknya deh,
Jangan nunggu nanti, jangan nunggu waktu yang pas. Pokoknya mulai dari sekarang. Coba satu barang mulai dijual. Di sini saya teman nggak sekedar ngomong ya, ini udah dibuktikan nih kayak tadi ya. Mulai ngejual beberapa produk di TikTok Shop. Sebenarnya dari kemarin cuma ada 2 aja produknya. Nah, di sini Sirtiman mulai menjual beberapa, ya inilah, tetap aja ya untuk mulai juga banyak kendalanya. Kayak sekarang tuh di TikTok Shop itu kalau mau jualan tergantung barang, tapi ya harus ngisi yang namanya pokoknya kayak meta itu ya, kayak atribut, dia bilangnya atribut misalnya kayak ini yang model power bank ini sih teman tadi. Sempat ditolak. Ya ini masalah, ditanya masalah garansi, masalah berapa mAh-nya, nah, pokoknya itu yang harus diisi ya, padahal barangnya juga harganya nggak seberapa, cuma makan waktu untuk publishnya. Nah, itulah yang harus ibaratnya kita lawan ya, hal-hal apa sih, makan waktu ini nih yang harus kita lawan ya. Pokoknya tujuannya biar modalnya nambah, bisnisnya berkembang juga ya, nanti di masa depan apa yang dijual bisa kita beli lagi yang lebih bagus gitu. Oke, jadi untuk solusi trik modal sayangnya berarti udah bisa dicoba ya guys. Dan jangan lupa kalau ada yang bertanya langsung komen. Sirtiman udah ngelakuin, tinggal kalian langsung komen jempolnya guys. Jangan lupa, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.